Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat dan lereng bukit yang sunyi, hiduplah seorang gadis bernama Naya bersama ibunya yang sakit-sakitan. Rumah mereka hanya sebuah gubuk reyot beratap rumbia, dinding bambu yang berlubang, dan lantai tanah yang selalu becek saat hujan turun. Ayah Naya telah lama meninggal dunia karena kecelakaan saat menebang kayu di hutan. Sejak itu, kehidupan Naya dan ibunya berubah drastis. Mereka hidup dalam kemiskinan, bertahan dari hari ke hari dengan mencari daun-daunan dan air rebusan singkong hutan. Warga desa seringkali memandang rendah Naya. Mereka menyebutnya pembawa sial. Katanya, sejak ayahnya meninggal, banyak kejadian buruk terjadi di desa. Panen gagal, banjir, bahkan kematian mendadak beberapa ternak. Orang-orang mulai menjauh. Anak-anak seusianya tidak mau bermain dengannya. Para ibu melarang anak mereka berbicara pada Naya. Bahkan, kepala desa pun pernah berkata, "Mungkin lebih baik kalian pindah dari sini." Namun Naya tak pernah membalas kebencian dengan kebencian. Ia tetap membantu warga jika ada yang kesulitan, menolong ibu-ibu tua mengangkat air dari sumur, atau menuntun anak kecil menyeberang sungai ketika arus deras. Tapi kebaikannya seolah tak terlihat, tenggelam dalam prasangka yang menempel pada namanya. Suatu malam, kondisi ibunya memburuk. Tubuhnya menggigil, demam tinggi, dan napasnya tersengal. Naya panik. Tak ada uang untuk berobat. Tak ada orang yang mau membantu. Ia menangis sambil memeluk tubuh ibunya yang lemah. "Ibu, bertahanlah. Aku akan mencari sesuatu, apa saja, asal ibu sembuh." Dengan langkah tergesa dan mata berkaca-kaca, Naya masuk ke dalam hutan membawa sebuah lentera kecil dan tas anyaman yang sudah usang. Ia hendak mencari akar-akaran atau jamur hutan yang dipercaya orang tua dulu bisa menjadi obat. Tapi malam itu, hutan terasa jauh lebih sunyi dan menyeramkan dari biasanya. Angin menderu pelan, dan cahaya bulan tersembunyi di balik awan tebal. Tiba-tiba dari balik semak-semak muncul seekor ular besar. Kulitnya bersisik perak, matanya menyala merah dalam gelap. Ular itu tidak menyerang, tapi justru mendekat perlahan ke arah Naya. Naya mundur beberapa langkah, ketakutan, namun kakinya terpleset dan ia jatuh ke tanah. Dalam sekejap, ular itu melilit tubuhnya, lalu menggigit lengan Naya. Ia berteriak, tapi anehnya, rasa sakit yang ia duga akan muncul tidak terasa. Justru tubuhnya terasa hangat. Luka di lengannya tak mengucurkan darah, malah menyembuh perlahan seperti ditutup cahaya putih yang lembut. Tak lama kemudian, Naya pingsan. Saat terbangun, Naya mendapati dirinya masih di dalam hutan. Tapi ada yang berubah. Di sekelilingnya bersinar bunga-bunga hutan yang mekar malam hari. Di udara, aroma wangi yang tak dikenalnya memenuhi hidungnya. Lentera kecilnya masih menyala, dan tak jauh dari situ ada satu jejak besar sisik ular menuju arah utara. Ke arah sebuah pohon raksasa tua yang berdiri sendiri. Batangnya menjulang tinggi dan berlumut. Dari arah sana terdengar suara lembut seperti bisikan. "Terima kasih, Naya. Kau telah dipilih." Naya terdiam, bingung dan takut, tapi juga penasaran. Ia kembali ke rumah dengan langkah lunglai. Ketika sampai di rumah, ia menemukan ibunya dalam keadaan berbeda. Ibunya sudah tidak demam. Wajahnya yang pucat kini mulai merah. Nafasnya tidak lagi terengah-engah, dan di samping tempat tidur terletak seikat akar obat hutan dan kendi air yang entah dari mana datangnya. Sejak malam itu, hidup Naya perlahan mulai berubah. Tapi ia tidak tahu perubahan yang lebih besar sedang menunggunya. Sesuatu yang tidak pernah dibayangkan akan datang dalam hidup seorang gadis miskin seperti dirinya. Malam-malam berikutnya, mimpi Naya dipenuhi oleh sosok yang sama. Seekor ular putih raksasa dengan mata bersinar redup dan suara yang lembut
seperti desir angin. Dalam mimpinya, ular itu tidak pernah menyakitinya, malah berbicara padanya dengan bahasa yang aneh, tapi entah mengapa bisa ia pahami. Naya, kau telah menunjukkan hati yang tulus, meski dunia memusuhimu. Aku telah memperhatikanmu sejak kecil. Siapa kau? Tanya Naya dalam mimpi itu. Aku adalah penjaga hutan ini, sang raja ular. Namaku tak bisa disebut manusia biasa, tapi aku memilihmu. Datanglah ke pohon tua tempat kita bertemu. Jawaban atas semua pertanyaanmu ada di sana. Keesokan harinya, Naya bangun dengan peluh membasahi tubuhnya. Tapi dalam hatinya, ada dorongan kuat untuk mengikuti kata-kata dalam mimpi itu. Ia merasa tak takut, seperti ada kepercayaan yang tumbuh di dalam dirinya, bahwa makhluk itu tak akan mencelakainya. Ia berjalan menuju pohon raksasa itu, melintasi semak berduri dan sungai kecil yang mengalir tenang. Ketika sampai, suasana mendadak sunyi. Udara menjadi dingin, dan kabut tipis mulai menyelimuti sekelilingnya. Di bawah akar pohon yang menjulang, tiba-tiba muncul sebuah jalan menurun, seperti lorong rahasia. Tanpa sadar, kakinya melangkah masuk ke dalam lorong itu. Di ujung lorong, terbentang sebuah pemandangan yang tak bisa digambarkan dengan kata-kata. Sebuah istana bawah tanah yang terbuat dari kristal dan emas, berdiri megah, bercahaya dari dinding-dinding batu permata. Di tengah ruangan utama, berdiri sesosok pria berpakaian putih dengan rambut panjang keperakan. Tapi wajahnya tertutup kerudung emas tipis yang berkilau. Di sampingnya, melingkar seekor ular raksasa. Kulitnya bersisip putih bercahaya. Naya terdiam. Jantungnya berdegup keras. Aku adalah satu, kata pria itu. Wujud manusia dan ular yang kau lihat adalah aku. Naya nyaris tak bisa berkata-kata. Aku ingin kau menjadi pendampingku, ratu di istanaku. Tapi kau harus tahu satu hal. Apa itu? Tanya Naya, suara kecilnya gemetar. Jangan pernah membuka kerudung emas ini dari wajahku. Jangan pernah. Pernikahan pun dilakukan dengan ritual alam yang sakral. Ular-ular putih kecil menari di udara seperti benang cahaya. Bunyi lonceng alam berdentang dari dahan pohon bawah tanah. Daun Naya dibuat dari kelopak bunga kristal dan embun. Ia dimahkotai oleh sepasang kupu-kupu emas yang hinggap di rambutnya. Sejak saat itu, Naya hidup di istana bawah tanah bersama Raja Ular. Setiap hari, ia diajari bahasa para makhluk hutan. Diberi kekuatan untuk merawat tanaman yang bisa menyembuhkan. Dan kekayaan dari dalam bumi. Emas, batu permata, dan mutiara. Namun, kerinduannya pada ibunya tak bisa ditahan. Ia memohon pada suaminya untuk diizinkan pulang sesekali ke dunia manusia. Dan Raja Ular mengizinkan. Dengan satu syarat. Tak boleh membawa orang lain masuk ke istana bawah tanah. Ketika kembali ke desa, seluruh warga gempar. Naya yang dulu compang-camping kini pulang dengan pakaian indah, membawa emas dan makanan lezat untuk ibunya. Ia bahkan membagikan harta kepada beberapa tetangga yang miskin. Seketika, orang-orang yang dulu menghina mulai mendekat. Mereka pura-pura bersikap baik. Tapi Naya tahu
mana yang tulus, dan mana yang haus harta. Namun di antara mereka ada satu pria tua serakah bernama Pak Darsa. Tetua desa yang merasa terhina karena Naya lebih kaya darinya. Ia mulai curiga, mengikuti Naya diam-diam setiap kali gadis itu masuk ke hutan. Ia ingin tahu dari mana asal harta itu dan bagaimana cara mendapatkannya. Dan pada suatu malam, ketika Naya tertidur di samping suaminya di istana bawah tanah, sesuatu yang terlarang terjadi. Malam itu, suasana di istana bawah tanah terasa lebih hening dari biasanya. Cahaya dari dinding kristal meredup perlahan. Naya tidur dengan damai di samping sang suami yang masih mengenakan kerudung emasnya seperti biasa. Namun, di balik akar besar di ujung lorong masuk, Pak Darsa mengintip dengan mata penuh iri dan ambisi. Ia telah mengikuti Naya sejak sore, menyusuri jejaknya hingga ke celah rahasia yang membawanya ke tempat ini. Ini tempat apa? Bisiknya, takjub oleh kilauan emas dan batu permata yang menghiasi setiap sudut. Nafasnya tercekat. Namun begitu matanya menangkap sosok sang suami Naya, pria misterius dengan wajah tertutup, rasa penasaran mengalahkan segalanya. Apa yang disembunyikan dari wajahnya, pikir Darsa. Dengan langkah pelan namun penuh hasrat, ia mendekat. Tangannya bergetar, tapi tekadnya bulat. Ia harus tahu, harus membuka rahasia ini. Dalam satu gerakan cepat dan sunyi, Pak Darsa menarik kerudung emas dari wajah sang raja. Sejenak, dunia berhenti bernafas. Wajah di balik kerudung itu bukan wajah manusia biasa. Ia adalah makhluk setengah dewa, separuh manusia dan separuh ular. Dari matanya terpancar kekuatan ribuan tahun, bukan kebencian, tapi kesedihan. Kesedihan yang begitu dalam hingga membuat udara di sekeliling menjadi berat dan dingin. Naya terbangun karena cahaya di ruangan mendadak berubah. Ia menatap Pak Darsa yang membeku di tempat, wajahnya ketakutan. Ia menatap sang suami yang kini berdiri perlahan, memandang Naya dengan mata berkaca. "Kau telah melanggar janji," bisik sang raja lirih. Tidak. Bukan aku yang membuka." Naya mencoba menjelaskan, namun suaminya hanya menggeleng pelan. "Perjanjian kita bukan tentang siapa yang membuka, tapi tentang kepercayaan. Dunia ini dibangun di atas rahasia, dan rahasia itu kini telah terbongkar." Tanah mulai bergetar. Dinding-dinding istana mengeluarkan suara retakan. Cahaya kristal padam satu persatu. Para ular putih melingkar panik, lalu menghilang ke dalam celah-celah batu. "Tidak," jerit Naya. "Jangan pergi, jangan tinggalkan aku." Sang raja menatap Naya dengan mata yang pasang. "Cintaku padamu tak pernah berubah, Naya. Maka meskipun aku harus menghilang, aku akan meninggalkan satu hal." Ia memejamkan mata. Dari tubuhnya keluar cahaya putih yang terbang melingkar di atas kepala Naya, lalu menjauh ke atas. Dalam sekejap, tubuh Raja Ular menghilang menjadi ribuan serpihan cahaya yang menyatu dengan bumi. Naya berlari, berusaha menangkapnya. Tapi semuanya telah terlambat. Keesokan paginya, warga desa bangun oleh suara dentuman besar dari tengah hutan. Ketika mereka mendatangi tempat itu, mereka mendapati sesuatu yang luar biasa. Sebuah sumur berlapis emas memancarkan air jernih yang harum dan berkilauan. Di samping sumur itu berdiri Naya. Wajahnya dingin tanpa air mata.
dan di tangannya terdapat kerudung emas yang sudah berubah menjadi abu. "Ini adalah warisan dari suamiku," kata Naya lirih kepada warga yang datang berbondong-bondong. "Sumur ini hanya akan mengeluarkan emas bagi mereka yang berhati tulus. Bagi yang tamak, airnya akan menjadi racun." Namun warga tak mendengar peringatan itu. Mereka menyerbu sumur, menggali dan menimba tanpa henti. Mereka membawa ember, karung, bahkan tong untuk menampung airnya. Tapi satu persatu, tubuh mereka mulai lemah, kulit mereka gatal, dan beberapa jatuh sakit. Hanya satu keluarga miskin yang datang dengan membawa botol kecil, meminum dengan hati-hati, lalu pulang dengan selamat. Dari keluarga itulah cerita Naya terus hidup, diwariskan dari generasi ke generasi. Naya sendiri memilih menghilang dari desa. Ia kembali ke dalam hutan, membangun gubuk kecil di dekat pohon tua tempat pertama kali bertemu sang raja. Setiap malam, ia menyalakan lentera kecil dan duduk menatap langit. Beberapa bilang, ia masih bisa berbicara dengan suaminya lewat cahaya bintang. Beberapa lainnya percaya, ia menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan alam. Yang pasti, kisah cinta antara Naya dan Raja Ular menjadi legenda bukan hanya tentang kekayaan, tapi tentang janji, rahasia, dan harga dari kepercayaan. Tamat.